Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Startina dari kelas 10 IPS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Hampir setiap kita memiliki sejarah dalam hidup, begitu juga dalam keluarga, dalam lingkungan, dimanapun kita berada. Semua hal yang ada pada saat ini, semuanya pasti memiliki sejarah. Sejarah yang merupakan peristiwa-peristiwa pada masa lampau sangat menentukan pada apa yang terjadi pada masa kini. Begitu juga menentukan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Lalu, apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu, karena sejarah itu sangat penting, pada saat ini saya akan bahas apa yang dimaksud sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Untuk apa menggunakan kajian ilmiah? Hal itu dikarenakan sejarah akan berpengaruh pada masa-masa yang akan datang, maka sangat perlu untuk mendapatkan kebenarannya. Sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada masa lampau. Dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah sangat diperlukan, tidak bisa asal dalam melakukan penelitian sejarah. Ini karena semua yang ditemukan kejadian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa-masa selanjutnya. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiro. Artinya adalah perjalanan manusia. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan sejarah serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Yang kedua, yaitu memiliki objek. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu pasti memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas. Semua itu untuk membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sementara objek sejarah adalah manusia dan masyarakat, akan tetapi sasarannya lebih ditekankan pada manusia dalam sudut pandang waktu. Dan juga yang ketiga adalah memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang keempat adalah memiliki metode. Dalam melakukan penelitian sejarah, mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan serta bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai ilmu, mempelajari sepanjang kehidupan manusia. Dan yang kelima adalah yang terakhir, mempunyai generalisasi. Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Jadi generalisasi merupakan kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih guys.